sebelum kita masuk ke cerita, kakak minta untuk adik-adik sekolah minggu kelas A dan kelas B untuk menyiapkan Alkitabnya terlebih dahulu. Ayo, kakak kasih waktu untuk adik-adik ambil Alkitabnya di lemari buku atau di dalam kamar. Jika sudah, mari kita buka bersama-sama Alkitabnya. Untuk adik-adik kelas A bisa minta bantuan orang tuanya ya untuk buka nats bacaan kita pada hari ini. Sedangkan untuk adik-adik kelas B, kakak yakin pasti adik-adik sudah bisa buka Alkitabnya sendiri. Ya, untuk nats bacaan kita hari ini tertulis dalam Matius 13 ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-33. Kakak ulangi, Matius 13 ayat 32 sampai dengan 33. Demikian bunyinya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, dalam mengajar, guru-guru itu memiliki berbagai cara. Salah satunya seperti mengajarnya dengan menuliskannya di dalam papan tulis, atau menjelaskannya kepada murid-murid di depan kelas, atau bisa juga dengan memberikan tugas atau PR, atau bisa juga dengan memberikan ulangan kepada adik-adik sehingga di rumah adik-adik bisa mengulang pelajaran yang sudah disampaikan oleh guru sebelumnya. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu dengan salah satunya dengan cara membuat suatu perumpamaan. Nah, perumpamaan itu apa sih adik-adik? Kalau kita perhatikan guru bahasa Indonesia di kelas, perumpamaan itu bisa dicirikan dengan awalan kalimat seolah-olah, atau seumpama, atau seperti, dan lain sebagainya. Perumpamaan sendiri diambil oleh Tuhan dalam menggambarkan kerajaan Allah. Dalam perikop kita pada hari ini mengambil istilah biji sesawi dan ragi. Nah, adik-adik tahu nggak ya kira-kira apa biji sesawi itu? Yang pertama kita bahas mengenai biji sesawi dulu ya adik-adik ya. Biji sesawi itu kalau kakak pribadi belum pernah melihatnya secara langsung, tetapi kalau digambarkan lebih mudahnya, bentuknya itu seperti biji wijen. Kalau adik-adik tahu, biji wijen itu biasanya terdapat di roti ketawa yang ada di sekeliling roti ketawa yang kecil-kecil. Nah, itu namanya biji wijen. Kalau kita lihat biji wijen sendiri juga sebenarnya bentuknya sudah kecil ya adik-adik. Dan ternyata biji sesawi itu bentuknya lebih kecil daripada biji wijen. Kira-kira adik-adik bisa membayangkan nggak betapa kecilnya biji sesawi itu? Sangat kecil ya bijinya ternyata. Namun yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita, dari biji sesawi yang sekecil itu ternyata bisa bertumbuh dan besar menjadi sebuah pohon, seperti gambar yang kakak tunjukkan ini. Nah, kira-kira adik-adik bisa melihat ya, ternyata dari biji sesawi yang sekecil itu bisa bertumbuh menjadi pohon yang sangat
besar. Ukurannya bisa mencapai kira-kira 3 meter ya adik-adik ukuran pohon ini. Kalau kita lihat di gambar ini, di sini bisa kita lihat ternyata daunnya sangat lebat. Di sini banyak sekali daun-daun di pohonnya ya adik-adik. Selain itu juga cabangnya ada banyak. Kalau misalnya adik-adik di rumah nih melihat pohon di belakang rumah atau di jalan, kira-kira apa yang sering adik-adik temukan di atas pohon atau di pohon itu? Banyak sekali burung-burung yang bersarang di cabang-cabang pohon ya adik-adik ya. Jadi cabang pohon tersebut digunakan oleh burung-burung sebagai tempat berlindung, sebagai sarangnya. Lalu apalagi adik-adik, banyak juga hewan-hewan lain ya yang melintas di batang pohon tersebut. Apa yang ingin dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini? Dari biji sesawi yang sekecil itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Apa aja sih manfaatnya kira-kira? Dari biji sesawi yang sekecil itu ternyata bisa menghasilkan pohon yang begitu besar, pohon yang memiliki daun yang begitu lebat. Daunnya tersebut juga bisa digunakan sebagai sayur mayur. Lalu pohon tersebut memiliki cabang yang begitu banyak sehingga bisa digunakan oleh burung-burung sebagai sarangnya, sebagai tempat berlindung. Lalu biji sesawinya sendiri bisa menghasilkan minyak yang banyak digunakan oleh orang-orang pada zaman dulu untuk memasak. Ternyata dari biji yang sekecil itu banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh ya adik-adik. Lalu yang kedua, yang Tuhan sampaikan di perikop kita pada hari ini menjelaskan perumpamaan mengenai ragi. Kira-kira adik-adik tahu gak sih ragi itu apa? Ada yang tahu? Ragi itu merupakan salah satu bahan utama dalam membuat roti. Kalau adik-adik di rumah lagi melihat mamahnya masak roti, membuat roti di rumah, salah satu bahan yang dicampurkan oleh mama ke dalam adonan yaitu adalah ragi. Apa sih fungsi dari ragi itu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Kalau adik-adik lihat gambar yang kakak tunjukkan ini, di sini ada apa adik-adik? Ada gambar roti. Rotinya kayaknya kelihatannya enak ya adik-adik ya. Ada yang menggembung, ya kan? Rotinya begitu besar, begitu mengembang, terlihat sangat cantik, terlihat sangat enak. Nah, itulah gunanya penambahan ragi pada adonan roti. Tujuannya apa adik-adik? Supaya roti itu bisa mengembang, bisa terlihat cantik, rotinya menjadi sangat enak, rotinya menjadi sangat empuk, sehingga orang-orang bisa menikmati rotinya. Tapi kalau misalnya adik-adik lihat di gambar ini, kira-kira mana sih yang namanya ragi? Ada nggak kelihatan? Nggak ada ya adik-adik, karena ragi itu sudah bercampur di dalam adonan rotinya, sehingga raginya sendiri sudah tidak terlihat di dalam roti tersebut. Tetapi meskipun ragi itu tidak terlihat bentuknya, namun ragi tersebut sangat dibutuhkan atau menjadi bahan yang sangat penting dalam membuat suatu roti, supaya roti itu bisa
lebih enak rasanya, bisa terlihat lebih cantik, bisa mengembang, dan rotinya saat kita gigit bisa menjadi lebih empuk. Nah, dari dua perumpamaan yang sudah kakak jelaskan tadi, kira-kira apa hal yang bisa kita ambil? Ada yang tahu gak? Iya, hal yang bisa kita ambil dari dua perumpamaan yang telah kakak jelaskan tadi, yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitarnya, yaitu meskipun kita berasal dari hal yang kecil seperti biji sesawi ataupun ragi yang tidak terlihat bentuknya, akan tetapi memiliki manfaat yang begitu besar. Seperti biji sesawi tadi bisa menghasilkan pohon yang begitu besar untuk tempat berlindung burung-burung di udara, atau daun-daunnya bisa dijadikan sebagai sayur mayur. Sedangkan ragi sendiri, meskipun dia tidak terlihat di dalam roti, akan tetapi manfaatnya sangat begitu besar dalam proses pembuatan roti. Begitu juga dengan kita sebagai anak-anak Allah. Kita, adik-adik sekolah minggu, meskipun masih kecil, meskipun masih beribadah di sekolah minggu, belum di gereja besar seperti mama papahnya atau kakak atau abangnya, tetapi kita bisa melakukan hal yang besar. Kita bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan caranya seperti apa, adik-adik? Dengan cara selalu berbuat baik. Berbuat baiknya seperti apa? Misalnya dengan kita rajin berdoa, dengan kita rajin belajar, dengan kita selalu menolong teman yang sedang kesusahan, sehingga teman-teman kita yang lain melihat apa yang kita lakukan dan menirunya dalam kehidupan mereka. Sehingga apa, adik-adik? Semakin banyak teman-teman yang meniru, semakin besar dampak yang adik-adik berikan kepada orang-orang atau teman-teman di sekitar adik-adik. Ya kan? Siapa yang di sini ingin menjadi dampak besar? Pasti semua adik-adik sekolah minggu ingin menjadi dampak besar bagi orang-orang di sekitar adik-adik ya. Maka dari itu dalam perikop firman kita pada hari ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga orang-orang di sekitar kita bisa mencontoh perbuatan kita, menirunya dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga kita bisa berdampak besar bagi perubahan dunia. Ya, demikian cerita kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan doa. Kita lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan pada hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau ajarkan kami ya Bapa, Engkau mampukan kami untuk menjadi seorang teladan bagi orang-orang di sekitar kami ya Bapa. Kami sadar bahwa kami bukan apa-apa ya Bapa. Kami diibaratkan seperti biji sesawi yang bentuknya begitu kecil ya Bapa, tetapi Engkau pakai kami, Engkau gunakan kami, sehingga kami bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitar kami ya Bapa. Kiranya ya Tuhan, mampukan kami untuk berbuat baik, Engkau mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang baik ya Bapa, sehingga kami bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh bagi orang-orang di sekitar kami. Sebentar kami juga akan mengumpulkan persembahan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati persembahan yang akan kami kumpulkan, sehingga bisa digunakan untuk kemuliaan nama-Mu.
Terima kasih Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin.